Ya, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Kembali kita melanjutkan online Bible Study. Malam ini adalah sesi kelima Kitab Markus. Saya beri tema Agama Tanpa Hati. Untuk itu, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kembali kami mau melanjutkan pelajaran Kitab Markus, Tuhan. Injil Markus. Biarlah melalui pembelajaran demi pembelajaran kami semua semakin dibukakan dan semakin diubahkan. Urapi mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini adalah sesi kelima Kitab Markus dengan subtema Agama Tanpa Hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lanjutkan pembacaan kita Kitab Markus. Malam ini adalah pasal 7 dan pasal 8, Saudara. Pasal 7 dan 8. Coba kita perhatikan dari pasal 7 ya. Markus pasalnya yang ke-7. Ya. Saudara, pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, artinya tidak cuci tangan, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Padahal hari itu, kalau orang mau makan harus membasuh tangan. Itu bagian dari tradisi. Saudara. Jadi semua orang Yahudi melakukan itu hari itu, ya. Nah, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Jadi ini rupanya adat istiadat, saudara. Ya. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Bahwa warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Maksudnya adalah membersihkan. Membersihkan itu bisa juga berarti menyucikan. Ayat 5, saudara. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan kotor, tangan najis?" Gitu. Ada konflik nih, konflik tentang cuci tangan. Ya, lalu jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Ayat 7, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati." Ayat 11, saudara. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, "Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah," maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Rupanya orang Farisi dan ahli Taurat ini munafik, saudara. Ia tidak memberkati ayah ibunya karena eh,
Karena berkatnya sudah dipersembahkan kepada bait Allah, kepada Allah. Jadi alasannya tidak memberi orang tua karena sudah dipersembahkan. Kalau zaman sekarang, sudah kukasih gereja, lalu tidak diberi orang tua. Nah ini orang yang munafik, lebih memelihara tradisi dibanding perbuatan nyata, ya. Lebih memelihara agama dibanding perbuatan nyata. Lebih agamawi dibanding iman yang nyata, ya. Ayat 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah." Ini yang penting, Saudara. Ya, ini yang penting. Coba kita satu persatu kita analisa ya, Saudara ya. Sebentar. Saya berikan warna dulu. Ya. Jadi soal cuci tangan saja dipersoalkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa tidak cuci tangan kalau makan? Nah, Yesus menanggapi hal itu dengan mengutip Yesaya pasal 29 ayat 13. Bangsa ini yang memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Ya. Mereka lebih menekankan paradosis tradisi yang diturunkan ya, dibandingkan hati, kardia, teks aslinya. Kenapa? Hati itu pusat kehendak dan moral. Jadi kalau seseorang moralnya bejat, kehendaknya sembarangan, itu pusatnya ada di hatinya. Ya, pusatnya ada di hati. Sedangkan koinos itu najis secara ritual. Ya. Nah, kalau tangan tidak dicuci, kan kotor. Yang kotor apanya? Tangannya, fisiknya. Nah, Tuhan Yesus mau mengajarkan, menggeser fokus dari kenajisan eksternal yang fisik, ke najisan internal. Ya, jadi kalau luarnya kotor tuh nggak masalah. Yang dalamnya lebih penting. Kita selesaikan dulu pembacanya kalau begitu. Ayat 15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Jadi makanan, minuman kotor dan sebagainya tidak bisa membuat hati seseorang najis. Tidak bisa membuat manusia itu menjadi najis. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ini maksudnya yang masuk lewat mulut. Kan lagi bicara soal makan, Saudara. Dan keluar itu keluar dari mulut. Bicara seseorang. Ya, itulah yang menajiskannya. Kenapa? Karena yang keluar dari mulut asalnya dari hati. Itu pusat kenajisan seseorang itu ada di hatinya. Bukan pada pakaiannya, luarnya. Bukan. Pada hatinya. Ya. Ayat 16, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tapi itu dalam kurung ya, saudara ya, ayatnya. Kalau dalam kurung itu artinya catatan tambahan. Ayat 17. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Murid-muridnya nggak ngerti juga, saudara. Jadi berbahagialah kita sekarang kalau kita sudah mengerti. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya. Lalu dibuang di jamban. Ini maksudnya makanan itu nggak bisa menajiskan. Kenapa? Karena nggak masuk ke hati seseorang. Tapi masuk ke perut, lalu dibuang ke jamban, ke WC. Saudara. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi menurut perjanjian baru, tidak ada lagi makanan yang haram. Tapi jangan salah, saudara. Itu bukan berarti kita boleh makan sembarangan. Sebab tubuh kita bait Allah, kita harus bertanggung jawab. Ada makanan yang sehat, ada yang tidak. Ada yang membangun, ada yang tidak, ada yang merusak. Nah, harus dewasa. Meskipun tidak ada yang haram, aku tidak akan makan sembarangan. Karena
Harus bertanggung jawab terhadap tubuh sementara kita ini. Ya, katanya lagi ayat 20, Saudara. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua asalnya di hati, Saudara. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi kita sudah mengerti ya yang dimaksud Tuhan Yesus ya. Nggak cuci tangan itu nggak masalah. Paling sakit perut kalau tangannya kotor. Tapi tidak bisa menajiskan hidup seseorang. Hidup seseorang dinajiskan oleh apa yang keluar dari mulutnya. Kenapa? Asalnya dari hatinya. Jadi hari ini kita sudah tahu orang-orang yang hidupnya najis. Dari mana? Dari cara dia bicara. Bicara sembarangan ke sana kemari. Gosip, ngomongin orang. Kalau cuma ngomongin orang secara benar nggak apa-apa. Memfitnah bahkan. Si A itu begini-begini padahal tidak. Nah itu orang yang mulutnya itu najis. Termasuk hatinya. Hatinya itu kotor sekali. Najis. Ya, oke. Jadi eh, kenajisan eksternal itu tidak terlalu penting. Ya, kekudusan eksternal seolah-olah bersih itu nggak penting. Yang penting dalamnya. Makanya di ayat lain yang pernah kita bahas, Tuhan bicara begini, kamu seperti kuburan. Luarnya kayaknya putih, bagus. Dalamnya tulang belulang, nggak ada artinya. Ya, di kasus kita ini, hatinya jahat. Dari segala yang jahat itu pusatnya di hati, saudara. Nanti dibaca lagi ayat 21 dan 22 itu. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi masalah utama manusia itu bukan pada makanannya, tetapi pada hati manusia. Kan kita sudah baca di kitab Yeremia. Alangkah liciknya hati manusia itu. Ya. Nah, ini revolusioner, Saudara. Kenapa? Karena membuka pintu bagi bangsa-bangsa non-Yahudi yang tidak melakukan Taurat. Ya. Jadi masalah utama manusia bukan pada ritualnya, tetapi hatinya. Jadi boleh Pak cuci tangan? Ya boleh. Tetapi yang lebih penting adalah cuci hati. Hatinya dicuci. Jangan kotor begitu. Ngomongin orang sembarangan fitnah sana fitnah sini. Asalnya di hati. Jadi kita tahu sekarang kalau orang itu hidup dalam dosa, asalnya dalam hatinya. Ya, kalau orang mencuri milik orang lain, nah itu hatinya memang gelap. Itu, saudara. Ya, oke kita lanjutkan. Nah, di ayat 24 sampai 30, di situ dikisahkan, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Tirus itu di utara, saudara. Ya, di daerah Tirus itu ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Semua orang juga sudah tahu. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Siro-Fenisia itu di daerah utara, saudara. Tiro, Sidon, dan seterusnya itu ya. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini banyak orang salah mengerti ketika baca ini, saudara. Seolah-olah Tuhan Yesus memanggil orang-orang asing itu anjing, tapi umat pilihan Israel itu anak. Seolah-olah begitu. Nanti kita jelaskan ya. Nah, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Rupanya
Tuhan bukan bermaksud menghina, hanya menguji. Ternyata iman perempuan ini luar biasa, nggak merasa tersinggung. Dan Tuhan kabulkan permintaannya itu. Perempuan itu pulang ke rumahnya lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Ya, jadi perempuan Syro Fenisia ini orang Yunani yang tinggal di daerah itu, yaitu antara daerah Tirus dan Sidon, saudara. Dan itu wilayah kafir. Nah, Tuhan Tuhan Yesus di sini menyembuhkan orang-orang yang kafir juga. Artinya apa? Nanti keselamatan tersedia untuk seluruh dunia. Ya, kata anjing yang dipakai di sini itu kunarion atau kinarion. Itu artinya anjing kecil. Jadi bukan hinaan sebenarnya. Itu seperti anjing kecil gitu, ya. Jadi anak-anak dikasih makan baru anjingnya gitu kira-kira. Karena peliharaan, kesayangan, ya bisa dimengerti ya. Cuma terjemahannya seolah-olah kasar sekali, bukan? Karena seseorang pasti nyuapin anaknya dulu, baru ke anjing kesayangannya itu, gitu, ya. Oke. Nah, jadi etnisitas kerajaan Allah melampaui batas Israel, bukan cuma Israel. Inilah preview dari misi kepada bangsa-bangsa di kemudian, gitu ya. Nah, ini saudara, ini adalah Fenisia daerahnya. Ini ada Tirus, di sini ada Sidon, ya. Saudara harus sudah bisa baca peta ya. Ini Laut Galilea, ya. Ini Kapernaum, ini Galilea, Genesaret, ya. Ini Sungai Yordan, di bawah ini Laut Mati. Yerusalem ada di sini. Samaria yang di utara mungkin sekitar sini, ya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di ayat 31 sampai 37, di situ dikisahkan bahwa ada orang yang tuli dan gagap. Ya, Tuhan menyembuhkan dengan berkata, Efata, Efata. Kita baca deh dari ayat 31 ya. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon, pergi ke Danau Galilea. Jadi gini, jadi dari eh, Tirus ini menuju ke Galilea. Gitu ya. Oke. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Ini saudara, Efata, artinya terbukalah. Itu bahasa Aram. Kita harus tahu di zamannya Tuhan Yesus, semua orang berbahasa Aram. Ya. Ada yang berbahasa Yahudi sedikit, Ibrani maksudnya. Sehari-hari pakai bahasa Aram. Kalau bahasa formalnya pakai bahasa Yunani. Itu sebabnya manuskrip Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Karena bahasa resminya bahasa Yunani memang. Ya. Nah, ini kita harus memandangnya bukan hanya sekedar penyembuhan fisik loh. Tetapi simbol bahwa telinga rohani itu harus dibuka. Ya, jangan jangan tuli gitu loh. Lidah rohani juga harus dilepaskan. Tidak boleh terganggu. Harus memberkati melalui lidah. Kalau mau tafsir begitu, saudara. Ya, oke. Nah, di pasal 8 ayat 1 sampai 10, di situ dikisahkan Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. 4.000 orang, saudara. Ya. Lalu di ayat 5 langsung ya, pasal 8 ayat 5. Tuhan bertanya kepada mereka, kepada murid-muridnya, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7.
Saudara, sebelum kejadian ini, Tuhan Yesus memberi makan berapa orang? 5.000. Dengan 5 roti, 2 ikan. Nah, setelah itu terjadi lagi sekarang. Ada berapa rotimu? 7. Lalu terjadilah mujizat itu. Juga ada ikan juga, beberapa ikan. Nah, mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Sisanya 7 bakul, saudara. Ya. Kalau dulu sisanya 12 bakul, sekarang sisanya 7 bakul. Lalu itu kejadiannya. Jadi 7 roti, sisanya 7 bakul. Keranjang besar maksudnya. Banyak teolog melihat bahwa angka 7 itu simbol kelengkapan bagi bangsa-bangsa. 7 kan artinya sempurna atau lengkap ya, saudara ya. Makanya Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan lintas bangsa, bukan cuma Israel. Ya, oke kita lanjutkan. Ayat 11 sampai 21 itu langsung dirangkai. 11 sampai 21 ya. Yesus berkata, memperingatkan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Tentang ragi ini sudah kita khotbahkan di channel YouTube-nya GMM, Gereja Mula-Mula. Saudara cari di ibadah minggu. Intinya adalah eh, ragi itu sesuatu yang kecil tapi mempengaruhi seluruh adonan. Artinya kalau ada beberapa orang saja, tapi menyebarkan hal buruk, rusaklah seluruh komunitas. Makanya kita tidak boleh bergaul dengan para pencemooh. Nanti kita jadi pencemooh. Ya, orang Farisi raginya atau bahayanya pengaruhnya itu, yaitu legalisme, legalisme religius. Makanya ketika menemukan seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina, orang-orang Farisi memakai hukum Taurat untuk membunuh si perempuan itu, rajam sampai mati gitu. Nah, itu namanya legalisme religius, tidak punya kasih, ya. Ragi Herodes lain lagi. Ragi Herodes itu kompromi terhadap politik dan moral. Kompromi demi politik, demi kekuasaan, ia mau melakukan apa saja. Nah, itu ya. Jadi dalam hal ini para murid lambat memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Mereka berpikir secara fisik tentang roti, ya. Oke. Nah, di ayat 22 sampai 26, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Kali ini orang buta, saudara. Ya. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon, lihat tapi belum jelas." Ya. Ayat 25, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Saudara, penyembuhan kali ini 2 tahap, saudara. Tidak langsung sembuh. Ini bukan berarti karena kuasanya Tuhan Yesus yang pertama kurang gitu. Bukan. Ini adalah kesengajaan, mujizat 2 tahap. Maknanya apa? Ini sebenarnya metafora yang ditujukan kepada para murid. Bahwa mereka itu melihat, tapi belum jelas maksudnya apa. Para murid itu. Jadi butuh waktu. Pewahyuan tentang Mesias akan menjadi jelas di bagian berikutnya. Berikutnya makin hari makin jelas gitu maksudnya. Jadi proses intinya itu. Ya. Nah, di ayat 27 sampai 30, di situ
Bapak Ibu perlu ketahui bahwa wilayah Kaisarea, ya, Tuhan Yesus dan para murid-muridnya itu berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Bahwa Kaisarea Filipi ini pusat penyembahan dewa-dewa. Jadi tempatnya orang kafir, saudara. Ya, mereka pusat penyembahan dewa-dewa. Nah, makanya bertepatan dengan itu, Tuhan bertanya, Tuhan bertanya kepada murid-muridnya. Kan di situ banyak dewa tuh. Lalu Tuhan bertanya pada murid-muridnya. Katanya, kata orang siapakah aku ini? Nah, kita harus tahu, saudara. Di sekeliling penyembahan dewa-dewa, Tuhan Yesus bertanya, menurut kata orang siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia berkata kepada mereka, tetapi apa katamu? Kata orang-orang nggak penting. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Kristus yang diurapi. Konteksnya adalah Mesias. Ya. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Ini sudah sering ditanyakan ya. Kenapa sih kok tidak boleh orang tahu? Nah, jawabannya sudah pernah kita jawab ya di OBS ya. Satu, belum waktunya. Kedua, supaya orang tanpa pengertian datang pasti mencari mujizat. Harus dengan pengertian dulu. Pasti mencari Tuhan karena mujizatnya dan Tuhan tidak mau itu. Jangan sampai orang-orang mencarinya hanya karena mujizat. Biarlah orang-orang mengerti untuk apa Tuhan Yesus datang ke bumi ini. Bukan karena mujizat saja gitu. Nah, inilah klimaksnya Injil Markus sebenarnya. Nah, ini dia. Eh, dari Tuhan Yesus dari Sidon, kemudian ke sudah sampai ke Danau Galilea, langsung ke Kaisaria Filipi tadi, dan kemudian akhirnya ke Dalmanuta. Ya, nanti dibaca ayat-ayatnya. Jadi, eh, kalau kita belajar itu harus sesuai konteks per perikop. Nanti kalau sudah banyak perikop-perikop yang dimengerti, harus ditarik garis benang merahnya dari kejadian sampai wahyu. Ditarik kesimpulan-kesimpulannya. Itulah yang namanya teologi sistematika. Itulah yang akan membentuk doktrin. Dan doktrin itulah yang akan membuat seseorang beretika atau tidak. Doktrin itu diterjemahkan ke dalam perbuatan nyata. Iman yang nyata. Itu maksudnya. Ya. Nah, di dalam sehari-hari disebut etika. Asalnya dari doktrin. Doktrin asalnya dari teologi sistematika. Yaitu pembacaan dari kitab kejadian sampai wahyu. Kebenaran itu disusun menjadi benang merah. Ya. Di ayat 31 sampai 33, di situ Tuhan Yesus memberitahukan atau bernubuat tentang penderitaan yang akan datang. Bahwa anak manusia harus menderita. Ia akan ditolak, dibunuh, tapi akan bangkit. Petrus menegur Tuhan Yesus, ya, jangan dong Tuhan. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Itu saudara. Ya. Jadi Petrus dimarahi sama Tuhan Yesus karena memikirkan pikirannya sendiri, bukan memikirkan pikiran Allah. Petrus bermaksud baik sebenarnya, tapi itu salah. Ya. Nah, jadi di ayat berikutnya,
Lalu Yesus memanggil orang-orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi kalau orang nggak mau menyangkal diri, manusia lamanya masih dominan terus, nggak bisa jadi murid. Kalau tidak mau mikul salib, menderita bersama Tuhan, tidak bisa jadi murid Tuhan. Tidak layak mengikut Tuhan Yesus. Ya, ayat 34 sampai 38 itu, Saudara. Harus menyangkal diri, harus memikul salib, barulah mengikut Tuhan Yesus. Ya. Nah, ayat 35 ini menarik, Saudara. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Kan nggak ada gunanya ya. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Tuhan juga tidak mau mengakui dia. Orang yang malu mengakui Yesus Tuhan, Tuhan Yesus juga tidak akan juga tidak akan mau mengenalnya. Ya, gitu. Oke. Jadi kita bicara soal yang inti itu soal itu. Yang mulai dari pasal 7 tadi. Orang Farisi dan ahli Taurat itu orang yang sangat beragama, tapi tidak punya hati, tidak punya kasih. Tuh. Yang diurusin itu hal-hal yang legalistik. Nggak, kok nggak cuci tangan? Gitu. Hari Sabat kan nggak boleh menyembuhkan. Nah, gitu-gitu. Bukan kasih. Padahal hukum yang terutama hukum kasih. Ya, kiranya ini bisa memberikan kita hikmat yang makin hari makin melengkapi. Ya, baik kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab tiga saja ya, saudara, malam ini. Baik, yang pertama Ibu Sarah Hui, silakan. Bentar, saya buka dulu ya ini. Ya, silakan di unmute. Shalom Bapak. Shalom. Ya, Bapak saya mau nanya, ini murid-murid selalu diberikan perumpamaan oleh Tuhan Yesus jika ingin memberitahukan sesuatu oleh Tuhan. Ya, Dan mereka pada saat itu sangat sulit untuk memahami, mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan apakah ini karena Roh Kudus belum tercurah pada saat itu, Pak? bukan, bukan soal itu. Jadi memang mereka selama ini belum pernah belajar sesuatu yang mendalam kan tentang kebenaran. Jadi sulit untuk mengerti. Sedangkan ahli Taurat saja orang Farisi yang pintar banget, ya, itu juga nggak ngerti mereka. Mereka sangat legalistik, kaku sehingga mereka nggak ngerti kebenaran yang dasarnya kasih, gitu. Mereka Iya, Pak. hidupnya jadi Hmm. agamawi. Iya, Itu. padahal mereka yang bukan murid-murid Tuhan Yesus itu mereka orang-orang pandai. Tapi Ya, ya bagi mereka itu sangat bertentangan dengan apa yang mereka eh, yakini gitu Pak. ya. Dan orang-orang yang sederhana gitu gampang untuk menerima apa yang Tuhan Yesus sampaikan Pak. Sama dengan Itu hari ini, ya, Bu. Sama dengan hari ini. Kalau orang belajar teologi gitu, makin tinggi gitu, makin nggak mau belajar, Bu. Diberitahu gitu, nggak mau dia merasa pintar. Dan memang nggak ya, ngerti. Dan memang nggak ngerti itu. Sementara orang sederhana, tulus, kok diajarin, oh iya, mengerti. Gitu. ya berarti ini letaknya di pikiran kita ya Pak. Di hati, Oh di hati. di hati. Hatinya sombong, keras. Nggak mau dengar, nggak bisa belajar. Oh berarti harus betul-betul eh, minta Tuhan untuk supaya maksudnya mengerti Ya, apa ya. yang Ini sama dengan ini diajarkan. loh, Bu. Ini sama Ya. dengan firman yang berkata bahwa kenapa kamu tidak mengerti
bahasaku, kata Tuhan Yesus. Padahal bahasanya pakai bahasa sehari-hari. Ya Pak, itu sering, makanya Pak, itu Nah, sering makanya sekali Pak. Ya. itu ya. Nah, Oh berarti, makanya ada firman yang hmm, berkata begini lagi, kebenaran dibukakan kepada anak kecil, bukan kepada orang pandai, gitu kan? ya. Nah, Kadang kalau misalnya kita menjelaskan secara sederhana, sangat sederhana pun orang itu nggak mau terima Pak. ya, nah itu nggak mau terimanya itu di mana adanya? Di hati, Oh gitu ya Pak. mengeraskan Berarti hati. berarti Makanya bukan hati itu, Bu, hati itu dalam bahasa Ibrani lev. Artinya apa? Artinya pusat. Pusatnya di pusat. hati, bukan di otak, di hati. Hmm. Berarti semua ini tidak ada sangkut pautnya dengan Roh Kudus ya Pak? Bukan tidak ada sangkut paut. Manusia itu adanya keputusannya di hati. Nah, di kemudian hari Roh Kudus turun, mendampingi kita, dipimpin Roh Ya. Kudus. Kalau hatinya keras, Roh Kudus juga tidak akan pimpin. Tetap di hati manusia. Makanya firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kan gitu kan. Hmm. Pusatnya di hati. Kalau seseorang diberi Roh Kudus, tapi hatinya mengeras juga, ditinggal. Berarti intinya di hati dan Roh Kudus menolong dan pengertian itu menjadi semakin mudah ya Pak untuk Ya, kita. ya. Roh Kudus Oh, akan memberi kekuatan pada kita untuk melakukannya. ya Pak. Karena isi firman Tuhan Alkitab itu kalau kita nggak ditolong sama Roh Kudus itu sulit sekali untuk dipahami, dimengerti Pak. Mungkin kalau cuma mengerti biasa, pakai logika masih bisa, Bu. Tapi kalau mengerti pakai hati, butuh pimpinan Roh Kudus juga. Oh gitu ya Pak. Asal Kalau manusianya ah, tidak mengeraskan hati. jadi intinya di hati ya Pak. Di hati. Ya, Oh, ya oke Pak. Paham Pak. Terima oke. kasih Pak. Tuhan Ya, Yesus Tuhan memberkati. berkati. Pak Budi, silakan, Pak. Shalom Pak Wiknyo, Shalom. izin off cam Pak. Ya, Pak, saya mau tanya, itu definisi pencemooh yang tadi Pak Wik bilang, menurut Alkitab itu apa ya Pak? Soalnya saya ini sering berdiskusi Pak dengan teman-teman suatu persekutuan gitu Pak. Kadang kita tuh sering mengkritisi pengajaran dari pendeta-pendeta yang maksudnya ya nggak bener lah Pak, gitu loh ya, pengajarannya. ya. Apakah kalau kita membicarakan pendeta, apakah itu bisa disebut sebagai pencemooh Pak? Oke. Pencemooh di sini konteksnya adalah sesuatu yang melawan kebenaran. Misalnya, memfitnah, gosip yang tidak benar. Kalau membedakan roh itu boleh loh Pak. Bukan cuma boleh, harus kita. Jadi kalau Jadi Bapak ngumpul dengan mengkritisi. mengkritisi itu harus. Jadi kalau Bapak Ya. lagi ngumpul dengan sesama lalu menganalisa khotbah si A, si B itu salah itu. Begini loh yang benar. Nah itu harus bisa tanpa Betul, menghakimi. karena saya juga pernah berdiskusi dengan jemaatnya malah Pak. Jemaatnya itu kan anggota keluarga kami sendiri. Jadi Ya. dia malah menuduh saya bahwa wah kamu hati-hati, kamu itu artinya kamu kepahitan kamu. Dia bilang seperti itu. Itu Jadi itu gimana yang benar ini sebenarnya gitu loh Pak. Kok malah ya, diserang kita ini gitu ya. loh. Kebanyakan jemaat itu belum mengerti hal ini. Dikit-dikit jangan menghakimi, gitu kan? Betul, Dikit-dikit jangan menyentuh biji mata Tuhan. betul. Dikit-dikit Jangan mengusik jangan orang yang diurapi katanya begitu jangan Pak. mengusik orang yang diurapi. Gitu-gitu. Padahal mereka nggak tahu konteksnya. Kalau seseorang khotbahnya salah, kita harus memberitahu orang-orang itu salah, jangan diaminkan. Kalau kita tahu itu benar, tapi kita nggak mau kasih tahu orang, jahat nggak kita di mata Tuhan? Malah Jahat. berdosa kita harusnya kan Pak. Malah berdosa. Jadi tergantung. Jangan bergaul dengan pencemooh. Pencemooh itu bukan pengkritik, Pak. Pencemooh itu ngomongin sana fitnah sini, pemecah belah. Itu pencemooh. Suka Hmm. menghina orang. Nah, itu beda itu. Kalau ini Oke. membedakan, yang itu salah. Nah, kalau itu bukan pencemooh. Itu memang semua orang percaya harus bisa membedakan mana benar, mana salah. Justru itu yang dinamakan kecerdasan rohani ya Pak ya malah Betul, ya Pak. kecerdasan roh. Jadi kalau Betul. ada orang bilang, oh kamu jangan menghakimi, nah, ya mereka nggak ngerti, biarin aja. Makanya mereka seperti itu ngomongnya karena apa? Mereka nggak pernah pikir, nggak pernah mikir, nggak pernah belajar Alkitab. Itu. Jadinya begitu tuh. Betul Pak. Betul betul. Terima kasih Pak Wiknyo. Ya, oke, Berkati Tuhan Pak. berkati. Ngomong-ngomong, perhatikan Tuhan Yesus dan para rasul.
Kira-kira itu nggak mengkritik sana sini nggak? Wow, habis-habisan. Ya, Kamu keturunan ular beludak. Waduh, sakit hati itu yang ditunjuk. lebih kasar lagi itu Pak Ya, bicaranya. lebih kasar lagi. Iya kan? Jadi Betul. jangan dengarkan orang-orang awam yang nggak ngerti apa-apa. Baik Pak, terima kasih. Oke, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Terakhir, Ibu Meme. Shalom Pak Wino, selamat malam. Shalom, selamat malam. Ah, Pak, pertanyaan saya Pak yang di Markus 7 ayat 10 itu Pak berhubungan Ya, dengan kejadian ya Pak ya. ya, Nah, itu kan Pak, Markus 7 ayat 10 itu kan eh, karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Ya ya. kan Pak? Nah, berkaitan dengan kejadian 2 ayat 17 itu Pak. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ketika Allah kah atau Yesus berkata perintah seperti ini, Pak, kenapa kejadiannya itu nggak langsung mati ya, Pak ya? Oh, oke, baik. Jadi yang dimaksud mati di sini, ya, yang pertama, mati secara fisik juga. Kenapa? Sebelumnya manusia nggak bisa mati kan? Iya. Nanti kalau kamu makan itu, nanti kamu mati loh. Bukan gini, kamu langsung mati loh, kan nggak bicara begitu. Nanti kamu mati, makanya mati kan akhirnya. Nah, yang kedua, selain mati fisik, ini mati rohani, ditinggal Tuhan, diusir kan sama Tuhan. Rohaninya mati. Nah, itu. Jadi kenapa nggak langsung mati? Memang bukan itu yang dimaksud. Langsung mati loh ya, enggak, bukan. Kamu nanti mati. Sama dengan kalau hari ini, misalnya seorang dokter ngomong begini. Kalau bapak atau ibu makannya lemak binatang terus ya, nanti sakit jantung loh. Terus sakit jantungnya waktu pulang langsung sakit jantung kan enggak? Ada prosesnya kan? Nah sama ini, kamu mati loh nanti. Loh, iya memang mati akhirnya. Tadinya nggak mati, gitu. Berarti ini prosesnya itu pertobatan ya, Pak ya? Kasih Ya, kesempatan untuk bertobat. ya, betul. Ini, Eh, tapi dalam Kejadian 3 ayat 15, di- Tuhan mengasihi manusia sehingga masih ada solusi. Mesias akan datang. Kalau bertobat bisa. Gitu. ya Pak, baik Pak. Oke? Oke Pak, mengerti. Menyambung dengan pertanyaan Ibu Sarah tadi Pak, Ibu Sarah Ya, Hui. Uh, saya melanjutkan dulu ya Pak. ya. Kenapa Yesus tidak mendoakan murid-muridnya supaya murid-muridnya itu mengerti setiap perumpamaan-perumpamaan yang dijelaskan Tuhan Yesus ya Pak ya? Kenapa Tuhan Yesus tidak apa? Mendoakan murid-muridnya supaya mengerti setiap perumpamaan-perumpamaan yang diberikan penjelasan Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak. Oh, karena tidak demikian cara kerjanya. Sama dengan kita nggak ngerti. Kok Tuhan nggak buat saya ngerti ya? Loh ya enggak ya, kamu yang belajar. Kita yang harus belajar. Tuhan sudah curahkan ke dalam Alkitab, kejadian sehari-hari diberi Roh Kudus, ya kita harus belajar. Itu bagian kita belajar itu, bukan bagian Tuhan. Bagian Tuhan memberikan anugerah, kita yang belajar. Kan begitu. Oh, iya, iya. So, Itu. belajar melalui doa gitu ya Pak? Belajar mendekat kepada Tuhan. Caranya belajar kebenaran. Lakukan kebenaran itu. Matikan manusia lama. Kan semuanya itu belajar, bukannya langsung bisa kan enggak. Ya kan? Hmm. Dihubungkan dengan doa juga ya Pak ya? Ya pasti. Apa itu doa? Doa itu kan kita bicara dengan Tuhan. Iya, Bukan ritual ya. Saya nggak iya. bicara ritual. Jadi doa itu di mana saja bisa, kapan saja bisa. Hati lagi yang dicek oleh Tuhan. Yang diperiksa Tuhan itu hatinya. Bukan doanya bagus, panjang. Bukan. Tuhan akan periksa hati. Iya, Pak. Ya. Ya, itu aja Pak. Oh, oke. Ya, makasih ya Pak. Eh, Thank you. baik. Selamat berkati. Shalom. Ya, shalom. Bapak Ibu, Saudara, malam ini 3 pertanyaan saja ya. Karena saya buru-buru harus pergi ke rumah sakit. Oke, kita Cepat tundukkan sembuh kepala. anaknya, Pak. Ya. Cepat sembuh anak Oh iya Bapak. ya, terima kasih. Ya, Yuk kita Pak. berdoa yuk. Ya, Yuk, berdoa. mari.
Bapa di surga, kami ucap syukur malam hari ini kami sudah mendapat berkat firman kebenaran. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap kami, setiap saudara-saudara kami juga dimanapun mereka berada. Kami percaya melalui program OBS ini kebenaran firman-Mu boleh sampai ke ujung bumi, menyelamatkan banyak jiwa. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu, juga terima kasih untuk semuanya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus.